Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Siti Farida selaku dosen mata kuliah Pendidikan Budaya Banjar dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Aspiani. Di sini saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bahasa suku Banjar. Jadi di sini saya akan mulai dari pengertian bahasa Banjar. Bahasa Banjar adalah sebuah bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Melaik yang dipertuturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Banjar termasuk dalam daftar bahasa dominan di Indonesia. B. Penyebaran bahasa Banjar. Secara geografis, suku Banjar pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sekarang ini yang kemudian akibat perpindahan atau pencampuran penduduk dan kebudayaannya di dalam proses waktu berabad-abad, maka suku Banjar dan bahasa Banjar tersebar meluas sampai ke daerah-daerah pesisir Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Bahkan banyak didapatkan di beberapa tempat di Pulau Sumatera yang kebetulan menjadi permukiman perantau Banjar sejak lama seperti di Muara Tungkal, Tembilahan, dan Sapat. C. Dialek bahasa Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di semua kabupaten. Kalau diperhatikan, pembicara-pembicara bahasa Banjar dapat diidentifikasi adanya variasi-variasi dalam pengucapan ataupun perbedaan-perbedaan kosakata satu kelompok dengan kelompok suku Banjar yang lainnya. Dan perbedaan itu dapat disebut dialek dari bahasa Banjar yang bisa dibedakan antara dua dialek besar, yaitu ada bahasa Banjar Hulu Sungai atau bahasa Banjar Hulu. Yang kedua ada bahasa Banjar Kuala. Baik, dialek Banjar Kuala umumnya dipakai oleh penduduk asli sekitar kota Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Banjar Hulu adalah bahasa Banjar yang dipakai penduduk oleh Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, serta Barangan. Tingkatan bahasa. Bahasa Banjar juga mengenal tingkatan bahasa, tetapi hanya untuk kata ganti orang, yang tetap digunakan sampai sekarang. Zaman dahulu, sebelum dihapuskannya Kesultanan Banjar pada tahun 1860, bahasa Banjar juga mengenal sejenis bahasa halus yang disebut bahasa dalam artian bahasa istana, yang merupakan pengaruh dari bahasa Jawa. Di samping ada pula kosakata yang diciptakan sebagai bahasa halus, misalnya Jarajak Basar artinya tiang. Dalam bahasa Banjar normal disebut tihang. Bahasa dalam merupakan bahasa yang sudah punah, tetapi sesekali masih digunakan dalam kesenian daerah Banjar. Di dalam hikayat Banjar banyak digunakan kata ganti diri, manira, yang artinya saya, dan pakanira, yang artinya Anda, yang merupakan varian bahasa Bagongan yang digunakan di Kesultanan Banten. Contoh bahasa Banjar dalam penyebutan aku, yaitu kalau dalam bahasa Banjar biasa disebut dengan unda dan sorang. Kalau penyebutan kata kamu dalam bahasa Banjar yaitu nyawa, itu adalah kata-kata yang termasuk agak kasar. Kalau aku, diaku, ikam, kau, itu netral dan sepadan. Kalau bahasa yang halus yaitu dalam penyebutan kata saya, dalam bahasa Banjar itu ada ulun dan sampian. Contoh untuk kata ganti orang ketiga, dia. Inya, iya, di dia. Itu dia dalam bahasa Indonesianya. Dan juga sidin termasuk dalam bahasa Indonesianya yaitu artinya dia. Itu bahasa yang halus. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Bahasa Banjar adalah sebuah bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Melaik yang dipertuturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Banjar termasuk dalam daftar bahasa dominan di Indonesia. Suku Banjar pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sekarang ini yang kemudian akibat perpindahan atau percampuran penduduk dan kebudayaannya di dalam proses waktu berabad-abad,
maka suku Banjar dan bahasa Banjar tersebar meluas sampai ke daerah-daerah pesisir Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Bahkan banyak didapatkan di beberapa tempat di Pulau Sumatera yang kebetulan menjadi permukiman perantau Banjar sejak lama seperti di Muara Tungkal, Tembilahan, dan sekian presentasi dari saya. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.